Aku gak sanggup lagi, Mami. Fighting ya, nak? Enggak, aku cuma berhenti aja pokoknya. Aku bilang dokternya aku udah selesai. Mama sembuh. Biarin aku mati. Doain ya, Om Tante ya. Ini biar kuat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada teman-teman. Kamu sudah olahraga hari ini? Olahraga memang membuat tubuhku kuat dan sehat. Tapi tubuh sehatku yang sekarang sudah banyak melewati masa sulit. Dulu tubuhku harus melawan monster yang ada di dalam tubuhku juga. Banyak perjuangan, semangat dan air mata untuk melewati itu. Dulu tubuhku ini bernama Kayla. Dan kali ini aku ingin menceritakan bagaimana Kayla melawan kuatnya monster. Perkenalkan teman, aku Mayumi Kana. Dan yang di sebelahku ini adalah pahlawanku. Ya, My Wonder Woman. Dia mamiku. Seperti yang aku bilang, aku akan bercerita bagaimana Kayla melawan monster waktu itu. Dan cerita ini tak terlepas dari peran mamiku. Jadi akan selalu ada mami di setiap ceritaku. Aku sejak lahir dibesarkan oleh Mami. Mami menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam merawat dan membesarkanku sampai aku tumbuh menjadi anak yang pintar. Ceritain dong, Mami. Waktu aku masih kecil, aku itu anaknya yang ceria, bersemangat, aktif, manja, bawel, dan cerewet teman-teman. Saat aku berada di rumah bersama Mami, aku dan Mami saling beraktivitas, saling tertawa, dan selalu berceria. Kami juga sering sekali berantem. Mami lagi ngapain? Halo sayang, Mama lagi buatin jus. Kamu mau dibuatin jus apa? Mau jus wortel. Oke, ekstranya Mami kasih timun juga ya. Oke. Kamu duduk dulu, Mami siapin dulu. Oke. Tunggu ya sayang. Iya. Tenang teman, bukan berantem yang sangat besar ya. Cuma terkadang kami cekcok kecil. Mungkin karena Kayla yang nakal atau Mami yang sedang lelah karena bekerja. Tapi kami tetap saling mengasihi kok. Kayla sebenarnya jarang sekali sakit. Sampai di usia ke-7 tahun, penyakit ini muncul. Saat itu bisa setiap bulan ia masuk rumah sakit. Pada saat itu aku sering sekali lelah dan juga mudah mual teman. Ya, monster itu tiba-tiba muncul di badanku. Saat itu aku berumur 7 tahun dan di hari itu aku sedang memegang rambutku yang tebal dan panjang itu teman. Rambutku waktu itu sepanjang segini teman. Setelah mengelus rambutku, kaget karena melihat rambutku yang rontok dan banyak sekali. Setelah itu, aku berteriak dan memanggil mamiku ke dalam kamar. Dulu tuh rambut lo panjang banget, lebih panjang dari ini. Ini sekarang, ini cukup lama tumbuhnya ya sayangnya. Beda banget sama kayak dulu, tapi sekarang rambutnya lebih itu sih, lebih tebel
lebih halus sama keriting. Thank you. Iya, Mami. Thank you God. Rambut aku sudah tumbuhnya kuat. Ini kan nih Mami lihat nih. Kayak gini-gini Mami tarik-tarik nggak ada yang rontok. Kata dokter, hasil pemeriksaan awal ada virus di tubuh kecil Kayla. Lalu pemeriksaan pun dilanjutkan sampai harus melakukan pemeriksaan sumsum tulang. Bahkan tindakan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Anehnya tetap tidak menemukan hal parah atau serius di tubuh Kayla. Antara bersyukur atau bingung, tapi yang jelas tubuh Kayla semakin melemah dan kurus. Rumah ini menjadi saksi bagaimana Mami selalu sigap menjaga tubuh kecilku pada saat itu. Pada hari itu, aku sedang bermain dengan mamiku. Tiba-tiba, aku merasa lemas sekali dan tidak sadarkan diri. Mami langsung membawaku ke rumah sakit Harapan Kita. Di sana, Mami bilang kalau aku dimasukkan ke ruang ICU. Dan lagi-lagi aku harus menjalankan banyak pemeriksaan, termasuk pemeriksaan sumsum tulang. Dan hasilnya... Dokter mendiagnosaku dengan leukemia tipe ALL, yaitu Acute Lymphoblastic Leukemia. Tapi tenang teman, harapan kesembuhannya sangat baik, yaitu 70%. Hore, akhirnya ketahuan penyakit apa yang ada di tubuh Kayla. Oh gitu ya dok, ya Allah, alhamdulillah makasih ya dok gitu kan. Jadi pertama kalinya dengar bahwa dia terdiagnosa leukemia itu, jadi saya kayak ngerasa, oh ini sakitnya gitu ya. Lama banget gitu ya ketemunya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ya. Jadi saya merasa, oh iya bersyukur, akhirnya Tuhan kasih unjuk, oh iya nih leukemia. Aku pun segera menjadi penghuni ruang anggrek. Ya, Rumah Sakit Harapan Kita menamai ruang perawatannya dengan nama-nama bunga teman. Banyak teman-temanku yang juga pasien kanker di sini. Tidak hanya leukemia, tetapi juga penyakit serius lainnya. Ternyata penyakit leukemia ini banyak sekali jenisnya teman. Dan untuk penyakit Kayla ini tidak menggunakan istilah stadium, hanya A, LL, resiko standar. Ada juga yang resiko tinggi. Aku mengikuti protokol kemoterapi di Rumah Sakit Harapan Kita. Dan aku menjalaninya selama 2 tahun. Selama mengikuti kemoterapi, aku membaik. Rambutku tidak rontok separah dulu. Tapi itu hanya bertahan sebentar. Rambutku kembali rontok saat aku masuk di fase maintenance. Tapi aku termasuk yang unik loh, karena rambutku telat rontok. Sementara teman-teman yang lain banyak yang rontok di awal fase. Ketika rontok yang kedua, aku memilih untuk potong habis rambutku. Dan aku ke sekolah menggunakan penutup rambut. Bukan hanya pahlawan, Mami juga peri kebahagiaanku. Selama menjalani kemoterapi, Mami memutuskan untuk membuat kenangan indah bersama. Tempat-tempat kesukaanku pun aku kunjungi bersama Mami. Yang penting itu membuat aku bahagia. Dan ajaibnya, meskipun bisa dibilang tubuh Kayla saat itu tidak dalam kesehatan yang penuh, tapi ia tidak pernah merasa kelelahan dan tidak terganggu kesehatannya. Yang penting Yuminya tuh dibuat happy, karena mungkin dengan happy itu ya hormonnya bisa ngebantu dia gitu ya untuk bisa melawan apapun yang sekarang sedang terjadi gitu.
teman-teman juga suka membuat origami seperti aku? Lihat, sangat mengemaskan ya bentuk origaminya. Kalau kamu bisa membuat bentuk apa, teman? Aku juga belum bisa banyak membuat bentuk origami kok, teman. Jadinya aku melihat tutorial origami saja deh di YouTube. Terus aku tinggal menirukan saja deh. Dulu sewaktu proses penyembuhan, aku suka sekali membuat berbagai bentuk origami. Selain memang aku suka, membuat origami bisa membuat rasa bosanku hilang, teman. Origami itu adalah salah satu kesenian dari Jepang, teman-teman. Aku suka sekali dengan Jepang karena Jepang itu tradisi sopan santunnya itu bagus banget. Mereka selalu menyapa orang yang lebih tua dahulu dan mereka sayang sekali kepada keluarga mereka. Aku memang sangat menyukai Jepang, teman. Sampai akhirnya nama baruku ini pun ada sedikit unsur Jepangnya. Ya, Mayumi adalah Kayla yang dulu. Ada alasan kenapa akhirnya aku memilih mengganti namaku. Tapi aku akan ceritakan nanti ya. Aku mau melanjutkan cerita tentang Kayla sampai selesai dulu ya, teman. Nah, ini teman-teman, origami kupu-kupuku. Karena Kayla patuh menjalankan kemoterapi, akhirnya ia dinyatakan remisi. Remisi adalah istilah untuk pasien kanker yang sudah melakukan terapi dan sudah dievaluasi dengan hasil tidak mengandung sel kanker lagi di dalam tubuhnya. Bulan April 2020, saat itu sudah dimulai musimnya COVID, teman-teman. Orang lain merasa takut, tetapi aku dan mamiku merasa senang karena aku sudah melewati masa-masa yang tegang itu, teman-teman. Dan lambat laun, aku pun terbebas dari minum obat. Ya, aku senang sekali. Aku bisa beraktivitas seperti teman-temanku yang lain. Tapi ternyata monster itu tidak benar-benar pergi dari tubuh kecil Kayla. 1 tahun kemudian monster itu datang kembali dengan kekuatan yang lebih hebat. Waktu penyakitku kambuh lagi, aku sudah tahu kalau aku mempunyai penyakit. Saat itu aku umur 10 atau 9 tahun, aku mencari informasi tentang penyakitku ini, teman-teman. Setelah merangkum informasi yang aku dapat dari internet, ternyata penyakit leukemia ini tidak ada penyebabnya, teman-teman. Karena aku sudah besar, Mami pun juga mengajak aku untuk mencari informasi terkait bone marrow, transplant, atau BMT. BMT menjadi harapan sembuh untuk pasien kanker sepertiku saat itu. Tapi sayangnya di negara kita saat itu belum bisa melakukan prosedur BMT. Mami pun mencari referensi tentang rumah sakit di negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, Taiwan, Thailand, dan India. Biaya dari pengobatanku mahal sekali, teman. Mami harus berusaha lebih keras lagi untuk membayar semuanya. Sampai-sampai rumah kami juga sempat Mami iklankan untuk dijual. Sejak aku lahir, aku hanya tinggal bersama Mami, nenek, dan saudara dari keluarga Mami. Kenapa aku sebut Mami adalah Wonder Woman? Itu karena Mami sendirilah yang berjuang untuk kesembuhanku. Pagi ataupun malam, dekat maupun jauh, pasti Mami usahakan, yang penting aku sembuh. Dan waktu Yumi dinyatakan relapse gitu kan, saya tuh udah nangis yang sejadi-jadinya gitu ya, mikir saya nggak boleh stuck di sini gitu kan. Pokoknya tuh saya bilang sama Yumi, nak, kita berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Pokoknya Mami nggak akan berhenti sampai di sini. Yang terbaik pokoknya Mami pasti akan lakukan apa aja itu.
Mami juga sudah menghubungi beberapa yayasan yang fokus dengan anak-anak mengidap kanker. Tapi mungkin bukan rezekiku untuk dibantu dari situ. Mami juga membuka donasi untuk biayaku. Dan alhamdulillah dari sanalah banyak membantu untuk kesembuhanku. Setelah mencari dan mengecek informasi lagi, Mami memilih untuk kami berdua pergi ke India karena di sana pengobatannya lebih murah dan teknologinya lebih canggih. Saat tiba di India, New Delhi, Mami dan aku pergi ke rumah sakit Indraprastha Apollo Hospital. Ya teman, aku suka sekali menggambar dan melukis. Dan melukis menjadi caraku untuk menghilangkan rasa bosan dan mengalihkan rasa sakitku. Aku lanjutkan ceritanya sambil menggambar ya teman. Sesampainya di India, ternyata aku tidak bisa langsung melakukan BMT karena aku harus melakukan banyak pengecekan dan ditambah aku mengalami komplikasi. Dan belum lagi, aku dan Mami berada di persimpangan jalan antara lanjut atau mundur karena kami terhalang biaya. Tapi lagi-lagi banyak orang baik di sekeliling kami dan akhirnya aku pun bisa melanjutkan pengobatanku. Hari ini aku menggambar bunga mawar rangkai karena bunga mawar itu salah satu bunga yang aku suka dan komposisi warnanya itu bagus teman-teman. Selain menggambar, aku juga suka melukis teman-teman. Aku bisa melukis di kertas dan juga di kanvas. Ini lukisan matahari terbenam di kanvas. Aku sudah mempunyai lukisan ini di beberapa media lain teman-teman. Bisa di kanvas, juga di kertas untuk cat air. Ya teman-teman, untuk melakukan BMT, aku harus memiliki pendonor. Dan karena aku hanya memiliki Mami, maka Mamilah yang menjadi pendonorku. Mami selalu adalah penyelamatku, mendonor darahnya kepadaku dan menyemangati aku di semua perjalanan. Ternyata proses BMT ini tidak seperti melakukan operasi teman. Sederhananya seperti orang yang melakukan transfusi darah. Tanggal 18 Oktober 2021, hari yang sangat penting bagiku karena aku menerima bone marrow dari mamiku. Dokter juga bilang hari penting itu disebut dengan Day Zero, hari di mana lembaran baruku dimulai. Aku harus tetap tinggal di India sampai hari ke-100 teman. Karena perkembangan BMT aku harus dikontrol oleh dokter. Dan akhirnya status BMT aku berhasil 100%. Ya, itu artinya bone marrow di tubuhku semuanya adalah bone marrow mamiku. Proses menuju 100 hari itu betul-betul seperti pelangi. Aku pun kembali pulang ke Indonesia. Aku rindu teman-temanku. Nah, tolong nanti pada saat kalian memindahkan sketsanya harus ada perbedaan. Terserah mau dibuat seperti apa. Mungkin yang satu pakai kacamata seperti ini, yang satu tidak pakai kacamata. Mungkin model rambutnya mau dirubah, boleh. Pakaiannya seperti apa, boleh. Oh iya, aku sampai tidak menceritakan tentang sekolahku nih. Seharusnya saat ini aku sudah duduk di bangku SMP. Tapi
Tapi saat ini aku masih berada di kelas 6 sekolah dasar. Jadi ceritanya ketika penyakitku kambuh lagi, Mami berencana agar aku berhenti sekolah dan fokus untuk penyembuhanku. Saat itu aku kaget dan bertambah sedih karena aku merasa tidak punya teman saat di rumah sakit. Aku tidak mau kalau aku tidak memiliki teman. Tapi akhirnya mamiku berdiskusi dengan sekolahku dan sekolah pun memberikanku cuti setahun. Aku bisa bersekolah jika memang aku sehat. Dan setelah melewati perjalanan yang sangat panjang dan berliku, akhirnya aku sudah bisa kembali bersekolah. Saat kembali ke sekolah dengan tubuhku yang baru dan juga identitas baru, aku merasa lebih lega. Aku tidak memakai topi atau bahan apapun untuk menutupi rambutku. Ayumi di belakang juri. Jenis di sini. Kan mundur sedikit. Aku adalah anak tertua di kelasku, tapi aku tetap senang. Aku senang karena aku mendapat teman baru. Mereka tidak kesulitan untuk memanggilku dengan nama yang baru. Ya, setelah hari pertama aku menerima bone marrow transplant, aku mengubah namaku menjadi Mayumi Kana. Kayla kini berubah menjadi Mayumi. Aku yang sekarang adalah anak yang sehat, bersemangat, dan selalu berbahagia. Itulah harapan dan doa-doaku. Aku yang dulu, sekarang, dan juga di masa depan adalah anak yang akan selalu menyayangi mamiku. Perjalanan panjang ini mungkin tidak akan bisa aku lalui kalau tidak ada Mami. Mami selalu berterima kasih kepadaku karena aku selalu terus bertahan dan tetap hidup. Tapi alasan dari semua itu adalah Mami. Aku bersyukur memiliki Mami yang selalu ada di hidupku. Aku kuat juga karena Mami. Sekarang aku menikmati kesempatan di kehidupan baruku. Aku adalah anak penyintas kanker. Dan aku adalah seorang bone marrow transplant survivor. Untuk teman-temanku yang masih berjuang melawan sakit, aku tahu semua tidak mudah. Tapi kalian harus punya semangat karena kalian dicintai banyak orang.